Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, di mana kitab ini merupakan syarah daripada kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan saat ini kita sudah sampai pada kata mutiara yang ke-78. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Basatoka kaila yabkika ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrokaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Basatoka telah menjadikan luas, lapang Allah terhadap hatimu, telah menjadikan lapang hatimu ya Allah kepada kamu. Kai laya begika, agar supaya laya begika tidak menetapkan ya Allah kepadamu ma'al qabdi, bersama keadaan hati yang sempit. Wa qabadaka, dan Allah juga menjadikan sempit, ya, menjadikan risau ya Allah kepadamu kailayat rokaka, sehingga tidak meninggalkan Allah kepada kamu ma'al basti, bersama keadaan yang lapang atau hati yang lapang. Wa akhrajaka, dan akan mengeluarkan ya Allah kepadamu anhuma, dari keduanya, dari keadaan senang dan keadaan susah, itu akan dikeluarkan oleh Allah dari situ. Agar supaya pakai latakuna, sehingga tidak ada siapa engkau disaihin terhadap sesuatu dunahu yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan saya jelaskan pemahaman tentang kata mutiara yang ke-78, bahwa Allah itu memberikan keadaan hati seorang hamba itu ada tiga. Allah memberikan, yaitu dalam bentuk al-bastu namanya. Yang kedua, Allah memberikan keadaan hati seseorang itu, yaitu al-qabdu. Dan yang ketiga adalah Allah akan mengeluarkan jiwa seseorang, hati seseorang dari keadaan antara al-bastu dan al-qabdu. Artinya apa? Artinya bahwa keadaan hati hamba itu ada tiga. Pertama, ada hati hamba yang diselimuti dengan rasa al-bastu, ada di dalam kelapangan, keleluasaan, kegembiraan atau kesenangan. Jadi itu Allah akan hadirkan itu, Allah berikan itu. Ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa luas hati itu. Agar supaya apa itu? Agar supaya engkau itu tidak terus-menerus, ya, tidak terus-menerus berada di dalam suasana apa? Suasana yang galau atau suasana yang sempit. Oleh sebab itu Allah berikan itu. Allah berikan itu. Jadi diberikan rasa keleluasaan hati, diberikan rasa kedamaian hati, kebungaan hati, kesenangan hati, kailaya bekika ma'al qabdi, agar supaya
tidak terus-menerus kamu itu bersama dengan rasa galau, rasa susah dan rasa sempit. Rasa yaitu terbatas atau sempit. Wa qabadaka, dan kemudian keadaan yang kedua, keadaan hati seorang hamba itu oleh Allah diberikan yang namanya qabd. Qabd itu artinya keadaan hati yang sangat sempit, keadaan hati yang sempit, keadaan hati yang risau. Apa gunanya? Adalah kailayat rokaka, agar supaya Allah jadikan itu biar tidak meninggalkanmu ma'al basti, yaitu bersama rasa keleluasaan, rasa kesenangan. Nah, ini biasanya diberikan oleh Allah, ya, diberikan biasanya ya keadaan dua ini, antara keadaan ada di dalam kelapangan, keleluasaan, kegembiraan yang disebut istilahnya al-bastu, dan keadaan sedih, risau, galau, ya, yang dalam istilah tasawuf disebut al-qabdu. Ini keduanya ini biasanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di permulaan daripada makrifah. Ada pada hatinya orang-orang yang salik, orang-orang yang ada di dalam perjalanan atau di permulaan perjalanan makrifah kepada Allah. Wa akhrajaka, dan kemudian Allah juga akan mengeluarkanmu anhuma, dari keduanya. Jadi dari keduanya artinya Allah tidak memberikan. Jadi hatinya orang ini tidak ngerasain rasa senang, bahagia, tapi juga tidak ngerasain rasa sedih. Nah, biasanya ini diberikan pada tingkatan yang ta'adul nih ya, tingkatan ta'adul, tingkatan yang sangat balance, yang sangat stabil. Biasanya ini diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ma'rifah. Apa tujuannya? Tujuannya Allah adalah kailatakuna li syai'in dunahu, agar supaya engkau tidak ada terhadap sesuatu yang selain Allah, ya. Jadi karena keadaan yang membuat ya orang-orang makrifah yang tidak merasa bahagia, ya artinya biasa-biasa saja dan tidak merasa sedih terhadap apapun sifat tajalli Allah yang muncul padanya, itu sebagai bukti bahwa dia itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Sebagai bukti bahwa hatinya orang makrifah itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun kecuali Allah. Karena yang menjadikan orang sebab itu al-bastu, bahagia, senang, gembira, itu dikonstruksi karena beberapa asbab. Jadi dibangun oleh karena sebab orang bahagia, orang sedih itu ya itu karena disebabkan oleh beberapa aspek. Mungkin orang yang membuat itu senang itu ya satu misal mendapatkan pangkat, mendapatkan tambahan-tambahan rezeki, mendapatkan perolehan-perolehan yang bersifat materi. Ini biasanya menjadikan seseorang itu menjadi bahagia. Begitu juga ketika kehilangan dunianya, ketika dia ditimpa keberangkrutan, ketika ditimpa dengan keterpurukan, itu biasanya sedih. Nah, ini masih dialami oleh orang-orang yang dalam masa permulaan, ya, permulaan daripada para salikin, ya, para arifin, para orang-orang yang mau belajar menuju makrifah kepada Allah, itu biasanya masih diberi sifat ini. Jadi masih ada al-bastu, merasa senang, gembira ketika memperoleh sesuatu karunia dari Allah, merasa sedih ketika karunia itu dicabut oleh Allah, dia merasa risau, galau itu. Nah, ini biasanya suasana hati seperti ini biasanya masih dialami oleh para pemula-pemula. Nah, sedangkan orang-orang yang sudah sampai tingkatan ma'rifah, mereka keluar dari dua hal ini. Mereka keluar dari dua hal ini, antara al-bastu wal qabtu, ya,
Karena apa? Karena itu sesuatu semua itu tidak berpengaruh kepada dia. Kaila takuna li syai'in dunau, karena dianggap sesuatu yang selain Allah itu tidak ada, tidak penting. Itu bagi orang yang ma'rifah. Qultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, al-bastu, adapun makna al-bastu. Saya ya, panjenengan kalau baru mendengar istilah al-bastu ya sekarang ya. Al-bastu, bastu itu adalah artinya lapang, luas. Al-bastu adapun kelapangan atau rasa jiwa yang lapang, rasa jiwa, rasa hati yang luas, itu maknanya adalah farohun. Faroh namanya kegembiraan-kegembiraan, ya, kebungaan-kebungaan, kesenangan-kesenangan, ya tari yang akan menguasai apa al-bastu al-quluba terhadap hati daripada hati nurani. Awil arwaha, atau akan menguasai rasa senang gembira ini terhadap ruh-ruh dari seorang hamba. Nah, apa yang menyebabkan manusia hamba itu bisa al-bastu? Maka saya katakan tadi bahwa ada kalanya dalam kajian yang lain bahwa orang yang menjadikan sebab orang itu senang, bahagia, gembira diantaranya adalah litooatin, karena bisa melakukan ketaatan. Bisa melakukan ketaatan, merasa senang, merasa gembira, merasa lega. Itu kelegaan dan kegembiraan itu bisa dibangun, bisa disebabkan karena faktor ketaatan yang bisa ia lakukan. Satu contoh ya. Di saat kita bulan Ramadan, ya puasa bulan Ramadan itu, di saat menjelang mau berbuka itu, bagaimana rasanya? Padahal itu belum nyampe selesai, ya masih belum berbuka itu. Pada saat menjelang mau berbuka, rasanya hati itu luar biasa bahagianya. Apalagi setelah berbuka, hati itu sangat senang, gembira. Nah, jadi kegembiraan dan kesenangan itu karena selesai bisa menyelesaikan, yaitu amal perbuatan, yaitu ketaatan kepada Allah dalam bentuk melaksanakan puasa. Sama halnya dengan orang yang menyelesaikan tarawih. Ya, tarawih itu kan juga berat sesungguhnya ya. Ya, sesungguhnya berat juga ya tarawih itu. Tapi betapa bahagianya dan senangnya orang itu setelah melaksanakan tarawih yang 20 yang 20 rakaat itu, ya 10 salam itu berat itu, apalagi nanti dibaca dengan mengambil 1 juz. Ada rasa bahagia, ada rasa senang, ya karena bisa menyelesaikan ya daripada melaksanakan yaitu ketaatan kepada Allah dalam bentuk yaitu melaksanakan sholat tarawih. Berat dirasakan, tapi begitu selesai nikmat. Sama dengan orang ketika memakai baju ihram selama berhari-hari pada saat waktu di wukuf di Arafah. Berat kan? Dirasakan berat. Tapi kenapa? Kita dilarang mencukur rambut, dilarang yaitu pakai wangi-wangian, dilarang bercumbu rayu dengan istri ya, apalagi sampai berkumpul. Jadi banyaklah keterbatasan-keterbatasan saat itu. Tapi begitu selesai tahalul, kita rasakan kebahagiaan yang dahsyat karena kita sudah menyelesaikan menyelesaikan daripada rukunnya ibadah haji dengan sempurna, ditandai dengan yaitu berada di Arafah. Senang sekali, ya bahagia sekali. Nah, ini kebahagiaan dan kesenangan itu disebabkan karena selesai atau bisa melaksanakan ketaatan. Sehingga Nabi Muhammad SAW dawuh di dalam satu hadis, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa bahagia dan senang ya atas kebaikan yang ia lakukan, dan barang siapa yang merasa susah ketika melakukan kemaksiatan, dia senang ya ketika sudah selesai melaksanakan ketaatan dan merasa galau, merasa susah ketika melakukan kemaksiatan,
dan merasa senang ketika selesai melakukan ketaatan, maka itulah tandanya orang mukmin. Jadi al-basdu namanya. Jadi rasa bahagia, rasa senang, rasa bangga ya dirasakan itu karena apa? Karena sebab bisa melakukan ketaatan. Ada kalanya orang bahagia dan senang itu apa itu? Karena memperoleh apa? Karunia-karunia dari Allah, diberikan rezeki yang lebih, diberikan jabatan, diberikan pangkat yang terus melejit, diberikan karunia-karunia dalam bentuk materi, ya, sehingga menjadikan jiwanya, menjadikan hatinya itu senang. Jadi ada karena senang itu karena ketaatan, ada orang senang itu disebabkan karena mendapatkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesenangan itu tentu akan mempengaruhi terhadap hati, akan mempengaruhi terhadap ruh-ruh yang ada pada diri kita. Jadi itu tinjauan seperti itu. Jadi ada orang senang bahagia itu dikarenakan ada beberapa aspek, ada beberapa sebab ya yang menjadikan dia senang. Mungkin karena bisa melakukan ketaatan, dan yang kedua karena bisa yaitu atau karena memperoleh karunia, kenikmatan pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang senang ya bukan karena adanya sebab, ini tidak tahu ya, tidak tahu ini, jadi taat juga enggak, artinya enggak tampak taatnya itu biasa-biasa saja, tidak tampak taat yang disiplin, taat yang tinggi, ya. Dia juga tidak merasa banyak diberi karunia-karunia oleh Allah. Ya. Tapi orang ini merasa senang dan gembira. Orang ini merasakan kesenangan. Ini namanya senang yang tanpa sebab. Ketika Anda memperoleh dirimu senang karena tanpa sebab, sekali-kali satu, jangan pernah kamu meminta kepada Allah. Ya, jangan sampai kamu minta kepada Allah, dan jangan sampai kamu cerita kepada manusia, kepada orang. Ya, akan seperti itu. Jadi ada kalanya senang seperti itu ya. Itu diantaranya yang menyebabkan hati ini menjadi senang, bahagia, menjadi berbunga-bunga itu dikarenakan adanya beberapa aspek atau faktor yang menyebabkannya. Nah, dalam kajiannya di dalam kitab Iqatul Imam ini beda lagi. Bahasanya itu al-bastu farahun yang taril quluba awil arwaha imma bisa babi, ini imma bisa babi qurbi syuhudil habibi. Jadi kesenangan itu yang ada di dalam hati itu imma bisa babi qurbi syuhudil habibi. Ada kalanya disebabkan karena dekat ya, menyaksikan terhadap kekasihnya, menjadikan dia menjadi senang, bahagia karena kekasih yang dirindu-rindukan, yang jauh non di sana, kemudian ada di hadapannya, ya, sedang bersama-sama dengan dia. Ini juga yang menyebabkan hati seseorang yang rindu, hati seseorang yang cinta, itu dikarenakan apa? Yang menjadikan hatinya senang itu karena dekatnya, yaitu bisa menyaksikan kepada kekasihnya yang dirindukan lama, ya, yang dikagumi lama, tiba-tiba ada di dekatnya. Ini juga menyebabkan bahagia, ya. Ya dicontohkanlah, atau misal kita lama tidak ketemu istri kita yang kita cintai, ya, karena berpisah, karena kerja di luar negeri, atau karena belajar, ya, atau karena tugas yang lain jauh dengan istri, yang kemudian rasa itu yang sebelumnya galau, susah, prihatin karena jauh, ya, begitu ada di sampingnya, istrinya ada di sampingnya, kekasihnya ada di sampingnya, hatinya menjadi bahagia, menjadi berbunga-bunga. Jadi berbunga-bunganya hati itu karena aspek yang lain disebabkan karena dekat untuk menyaksikan kekasihnya. Au syuhudi jamalihi, atau menyaksikan akan
sifat jamalnya, sifat keindahan daripada kekasih. Atau mungkin karena rindunya yang sangat, sehingga tidak bisa membuat dia untuk bertemu karena memang harus berpisah sementara. Tetapi akan membuat dia nyaman dan senang dan bahagia ketika dia menyaksikan, satu misal, menyaksikan apa yang menjadi apa yang menjadi dia bisa menjadi senang sekalipun kekasihnya tidak ada di dekatnya. Dia akan menjadi senang ketika harus mengingat, melihat hasil-hasil ya kerja seorang kekasihnya. Satu misal, kekasihnya membuat sebuah untaian kata-kata yang indah berupa kertas surat, ya, berupa apa itu, tulisan indah, puisi yang ditulis di dalam surat. Atau kekasihnya mengirimkan yaitu bunga, atau kekasihnya memberikan baju, di mana baju itu merupakan hasil desainnya kekasihnya yang kemudian dikirimkan. Betapa bahagianya karena yang memberi itu adalah kekasihnya. Atau dalam kata lain, kalau ini dikaitkan dengan sang kholik, bahwa seseorang itu bahagia dan bunga yang disebut dengan albastu, faroh, itu yang dikarenakan atau disebabkan karena dekatnya untuk menyaksikan kekasih. Dia selalu bersama Allah dalam hatinya, selalu bahagia itu dirasa. Atau ketika dia menyaksikan terhadap sifat jamalnya Allah. Sifat jamalnya Allah berupa dia diberi rezeki oleh Allah. Dia bisa menikmati panorama alam yang diciptakan Allah, yang bisa menghadirkan kebahagiaannya, ya. Sekalipun dia masih belum bisa melebur dengan sang kholik, tapi setidaknya dia bisa menyaksikan ada kehadiran sang kholik melalui ciptaan-ciptaannya itu, di mana sang kholik selalu mengirimkan karunia, mengirimkan yaitu hadiah-hadiah, mengirimkan waridat-waridat ahwal, ya, waridatul ahwal atau waridatul dawahir, itu selalu dia terima. Sekalipun dia masih belum bisa melebur bersama-sama dengan kholik, dia menyaksikan akan kasih sayangnya sang kholik, menyaksikan akan karunia-karunia sang kholik. Itu menjadikan senang dia, menjadikan bahagia. Dia masih diperhatikan oleh Allah dengan selalu dikirim rezeki. Dia selalu diperhatikan oleh Allah, apa yang menjadi permintaan selalu dipenuhi oleh Allah. Nah, itu semua adalah menyaksikan jamalnya Allah, keindahan-keindahan Allah diberikan kepada orang itu tadi. Ini juga yang menyebabkan dia bahagia, menjadikan dia albastu namanya. Jadi ada kalanya albastu itu ya disebabkan karena dekat dengan kekasih, karena kekasihnya ada bersama dengan dia, atau kekasihnya sekalipun dia tidak bisa menyaksikan, tapi dia sedang menyaksikan kiriman-kiriman, ya, kiriman-kiriman kasih sayang dari sang kekasih itu sendiri, yaitu berupa pemberian-pemberian itu tadi. Ini juga yang menjadikan dia senang. Au bikasfil hijabi, atau tersingkapnya tirai-tirai an ausofi kamalihi, tentang atau dari sifat-sifat kesempurnaan al-hakim. Atau kebahagiaan itu albastu namanya, itu bikasfil hijab, karena bisa tersingkap, bisa menyingkap akan tirai-tirai terhadap sifat-sifat kesempurnaannya. Dia bisa melihat betapa sempurnanya kekasihnya itu. Dia sebutkan satu persatu sebagai zikir dia, sebagai wiritan dia, ya, sebagai bentuk kerinduan akan kesempurnaan dari kekasihnya. Dia puja kekasihnya, dia selalu sanak kekasihnya, ya, dia puji dan dia puja kekasihnya karena dia mampu melihat terhadap sifat-sifat kesempurnaannya. Itu juga yang menyebabkan rasa atau suasana albastu, keleluasaan kebahagiaan itu muncul atau lahir dari hati seorang mukmin. Jadi karena bisa melihat akan sifat-sifat sempurnanya daripada sang kekasih, tahu ngerti bahwa sang kekasihlah yang memberi terhadap segala-galanya kepadanya,
sang kekasihlah yang selalu memelihara akan dirinya. Jadi hampir semua dilihat kesempurnaan daripada sifat kekasihnya itu, dan itu yang membuat dia bahagia, bahwa sang kekasihnya adalah satu kekasih yang sangat sempurna, yang sangat maha besar, yang sangat berkuasa, yang sangat alim, yang sangat bijak, al-hakim, yang sangat mengatur, yang sangat menguasai. Disebutkan satu persatu karena dia bisa melihat secara sempurna, dia tersingkap, ya, dia bisa menyingkap tabir daripada sifat-sifat kesempurnaan sang kekasih di dalam hatinya. Nah, ini juga yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi bahagia. Wa tajalla, sehingga dan menjadi tajalli, dan menjadilah tajalli apa zatuhu, zatnya sang kekasih. Jadi ketika dia mampu, ya, dia bisa menyingkap tirai-tirai dari sifat kesempurnaan, dan yang muncul dan bertajalilah zatnya sang kekasih. Kemudian dia menjadi fani. Itu juga yang menyampaikan kebahagiaan seseorang, ya, seorang ahli ma'rifah, ya. Au bi ghairi sababin, atau karena tanpa sebab, ya, karena tanpa sebab. Kalau saya istilahkan tadi, dia tidak merasa dekat, ya, dengan Allah, dengan kekasihnya. Tidak juga pula dia selalu menyaksikan akan karunia-karunia-Nya sang kekasihnya. Tidak pula dia bisa mengungkap, ya, terhadap sifat-sifat kesempurnaan kekasihnya. Tapi kok ada orang yang juga merasakan kebahagiaan seperti itu. Maka jangan pernah ketika Anda, ya, bahagia, ya, tanpa adanya sebab itu, jangan pernah menceritakan kepada orang lain. Karena apa? Itu akan menimbulkan fitnah. Ya. Itulah penjelasan tentang al-basdu wal qabdu. Apa sekarang yang disebut al-qabdu? Al-qabdu adapun al-qabd itu hazanun, satu keadaan susah. Hazan adalah susahnya hati. Wa dhaikun, dan yaitu sempit, rasa risau, rasa sedih, itu al-qabdu. Tidak berhasil, ya, diberikan rasa sakit, menderita, bangkrut, itu al-qabdu namanya. Nah, wal qabdu adapun al-qabdu yaitu keadaan yang terhimpit, ya, keadaan hati yang sempit, itu adalah hazanun, merupakan sebuah kesedihan, wa dhaikun, dan kesempitan hati, yaktari, yang menguasai apa al-qabd, al-qalba, akan hati. Jadi rasa susah, rasa sempit hati ini, galau, stres, ini nanti akan mempengaruhi, akan menguasai, akan mengalahkan terhadap hati. Nah, rasa sedih atau rasa qabd, suasana hati yang dilanda dengan dilanda dengan keterbatasan, dilanda dengan kesempitan hati, susah, ya, galau, risau, itu imma bisa babi fawati marhubin. Ada kalanya disebabkan karena hilangnya sesuatu yang dicintai. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi memang rasa bahagia, rasa senang, ya, hati seseorang itu dipengaruhi oleh karena beberapa aspek sebab. Begitu juga orang yang merasakan rasa qabd, rasa sedih, rasa susah, risau, yang ada di dalam hati itu juga dikarenakan adanya beberapa sebab. Ada kalanya imma bisa babi fawati marhubin, imma bisa babi fawati marhubin. Ada kalanya bisa babi fawati marhubin karena sebab pot atau hilangnya, ya, terhadap sesuatu yang dicintai, ya, harta benda, ya, dunianya, materinya yang hilang, yang terbakar, yang dirampok orang, itu hilang, menjadikan dia susah, ya, menjadikan dia susah, menjadikan dia seorang itu turun jabatannya, dilepas dari kerjanya, ya,
dia menjadikan dia susah. Jadi ada kalanya kesusahan itu disebabkan karena hilangnya terhadap sesuatu yang dicintai. Sesuatu yang dicintai itu hilang. Nah ini termasuk orang tidak diberi sehat, diberi sakit, tok. Ya, akhirnya dia menjadi susah, menjadi sedih. Orang diberi melarat terus tidak pernah sukses hidupnya, tidak pernah enak ekonominya. Itu namanya hilangnya sesuatu yang dicintai. Itu juga menjadikan susah orang kan? Keloyongan ke sana kemari, pengen dapat kerjaan, ya, pengen dapat duit banyak, pengen bisa merubah merubah kehidupannya. Karena tidak berhasil, akhirnya menyebabkan dia susah. Atau hilangnya sesuatu yang ia miliki, ya, rumahnya terjual, pangkatnya, ya, nggak naik-naik, atau bahkan apa yang menjadi cita-citanya juga tidak terkabulkan. Satu misal, ini juga yang menjadikan sebab seseorang itu menjadi susah. Au adami husuli matlubin, atau tidak, nah ini, atau karena sebab tidak berhasil, ya, untuk mencapai sesuatu yang dicari. Sesuatu yang dicari itu nggak pernah ketemu, nggak pernah berhasil untuk mendapatkan cita-citanya. Pengen jadi akabri satu misal, nggak tercapai, susah. Pengen jadi PNS nggak tercapai, susah. Lomba, ya, lomba baca kitab, atau misal lomba pidato bahasa Arab, lomba pidato bahasa Inggris, susah dia, tidak berhasil. Jadi karena tidak adanya keberhasilan dari sesuatu yang dia cari. Nah, ini juga yang menyebabkan orang itu susah. Ya, aw admi husuli matlubin. Atau orang itu bisa juga dalam bentuk ibadah. Dia tidak berhasil untuk berangkat haji satu misal tahun ini. Ya. Jadi tidak berhasil dari apa yang ia cari, padahal dia pengennya luar biasa. Ya, pengen nanti sudah dapat gelar haji. Nah, gitu ya. Akhirnya ternyata dia nggak bisa berangkat, akhirnya menyesal. Akhirnya dia galau. Nah, ini diantara sebab-sebab al-qabd, ya. Al-qabd itu adalah rasa sempitnya hati, ya, atau susahnya hati, itu disebabkan karena tidak berhasilnya seseorang dari apa yang dicari atau yang dicita-citakan. Au bi ghairi sababin, ada kalanya juga tanpa sebab. Ya, tanpa sebab kehilangan enggak. Harta bendanya ada, ya, apa yang ia miliki ada, dan juga dia selalu berhasil, ya, dia tidak terlalu berhasil juga terhadap apa-apa yang menjadi keinginan, nggak terlalu banyak berhasil, ya. Lu kok iya masih bisa merasakan kebahagiaan bukan karena sebab-sebab itu, ya. Au bi ghairi sababin maksudnya, ya. Jadi ada orang yang sedih bukan karena hilang, ya, bukan karena gagalnya dia terhadap sesuatu yang dicari, bukan, tapi karena sebab yang lain. Satu misal karena bukan, maksudnya tidak ada sebabnya. Nah, itu boleh jadi kalau ada orang seperti itu, ya, padahal rumahnya masih ada, pangkatnya juga masih terus melejit, ya, anak-anaknya juga sukses, ya. Tapi kok rasanya dia kok juga masih tetap sedih rasanya. Kok artinya tetap galau, tetap sedih, susah, padahal di depan matanya, di lingkungannya itu, ya, dia itu termasuk orang yang sukses, anaknya sukses, ya, cucu-cucunya sukses, mereka juga sukses. Kok muncul rasa sedih? Itu hati-hati, jangan-jangan di situ ada di antara sebab. Pertama apa? Yang menjawab itu boleh jadi bahwa Anda perlu bertaubat terhadap dosa-dosa yang Anda pernah lakukan. Atau Anda perlu meminta maaf kepada orang-orang yang Anda pernah zalimi. Maka cepatlah Anda untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Itu diantara sebab. Ya, diantara sebab itu. Atau bigori sebab itu boleh jadi seperti itu. Ya, ada sesuatu yang Anda tidak mengetahui karena sebabnya.
Wa huma adapun keduanya antara sifat antara suasana al-bastu dan suasana al-qabdu, suasana antara hati yang lapang dengan hati yang sempit itu ya ta'aqobani, selalu silih berganti, ya, datangnya alas saliki kepada hatinya orang yang suluk, orang yang sedang ada di dalam perjalanan menuju Allah, ya, silih bergantinya hati, ya, orang-orang suluk itu silih bergantinya keadaan hati, antara keadaan hati al-bastu dan qabdu, silih bergantinya itu ta'aqubal laili, seperti silih bergantinya malam wan nahari dan siang, akan selalu seperti itu datang. Nah, ini biasanya oleh Allah diberikan kepada orang-orang yang masih salik, ada di dalam permulaan perjalanan ma'rifah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal awamu, nah ini bicara nanti tentang di mana posisi orang awam itu. Wal awamu, maka adapun orang awam, idza ghuliba alaihimul khaufu, apabila dikuasai alaihim atas awam apa al khaufu, rasa takut, in qabadu, maka niscaya mereka akan merasakan sedih. Wa idza ghuliba alaihim roja, dan sebaliknya wa idza ghuliba, apabila ghuliba dikuasai alaihim terhadap orang awam apa arroja'u, yaitu harapan. In basato yan bansitu, in basatu, niscaya hati mereka akan menjadi lapang atau menjadi bahagia. Ini biasanya suasana ahwal hati daripada orang awam. Ketika yang dominan pada hatinya itu adalah rasa khawatir, rasa takut, maka yang terjadi pada hatinya orang-orang awam ini adalah galau, sedih itu pasti. Ya, ketika yang menguasai hatinya itu rasa apa? Rasa galau, rasa takut tadi. Padahal ini keadaan ini belum terjadi, belum dialami. Ya, satu misal, ya, dia menginginkan bahwa sawahnya, tanaman padinya di bulan ini, ya, di bulan ini dia menginginkan sukses, menginginkan dia dapat laba yang banyak, ya, ketika nanti manen padi. Tetapi karena tetangga-tetangga di sebelah itu dirasakan gagal, maka dia khawatir juga. Nah, padahal dia secara kasat mata bahwa padi yang miliki itu bagus, padinya itu padahal bagus, dipandang bagus. Tetapi di sebelah-sebelahnya, tetangga-tetangganya banyak gagal. Padahal tetangganya juga begitu. Secara dohir padinya bagus, tapi ternyata setelah dipanen hasilnya nggak terlalu banyak, ya, kualitasnya rendah. Akhirnya karena dia, ya, kegagalan tetangganya sama-sama namen padi itu tadi, membuatnya padahal dia belum panen, padahal bagus secara dohir, tetapi karena rasa takut itu menguasai hatinya, sehingga dia khawatir, dia akhirnya susah. Susahnya luar biasa, ya, susahnya menjadi luar biasa. Begitu juga sebaliknya, ketika yang dominan, yang menguasai pada hatinya orang awam itu adalah harapan terus, ya, pendapat harapan, ya, maka yang terjadi adalah mereka adalah rasa bahagia, rasa senang. Dan seperti itulah keadaan daripada kelasnya orang-orang awam. Jadi ketika diuji dia susah, ketika dia diberi dia merasa bahagia. Wal khawasu, sedangkan adapun orang-orang khusus, idza tajalla, ya Allah, apa yang datang? Mudah-mudahan malaikat. Wal khawasu, adapun orang-orang yang khawas, orang-orang yang punya keistimewaan. Wal khawasu, adapun orang yang istimewa di level 2 ini. Idza tajalla. Nah,
apabila muncul tajalinya Allah, lahum kepada mereka biwasfil jamali dalam bentuk yaitu sifat jamalnya Allah. In basatu in basata yan basitu in basatu, niscaya mereka akan merasa bahagia. Wa idza tajalla, dan apabila muncul sifat tajalinya Allah lahum kepada orang khawas biwasfil hal jalali dalam bentuk sifat jalalnya Allah, ingqobadu, mereka akan merasakan susah atau sedih. Jadi berbeda dengan orang awam. Orang awam itu peristiwanya belum terjadi, sifat tajalinya Allah itu belum hadir kepada dia sudah lebih dulu susah. Kalau yang muncul sifat tajalinya Allah belum datang sifat tajalinya Allah, dia sudah memunculkan rasa susah. Itu kalau orang awam. Rasa sifat jamaliannya Allah itu belum hadir kepada dia, ya, itu bisa menjadikan dia senang. Padahal belum datang yang namanya sifat jamaliannya Allah. Jadi rasa khawatir, ya, padahal sifat tajalinya Allah itu belum datang kepada orang awam, itu sudah dirasakan dia sedih. Ini yang membedakan antara hatinya orang awam dengan orang khawas. Orang di level 2 khawas itu, orang yang istimewa. Nanti karena ada khawasul khawas, ya, orang yang spesifik, orang yang istimewa di antara orang yang istimewa. Di level 2 ini dia akan merasakan, ya, susah, merasakan senang ketika betul-betul dia mengalami, ya, dia merasakan dan dia sedang menyaksikan tajalinya Allah, tajalli jalalullah atau tajalli jamalullah. Nah ini di level kedua, ya. Makanya wal khawasu, adapun orang khawas, idza tajalla, apabila muncul tajalinya Allah lahum kepada orang khawas biwasfil jamali dalam bentuk keindahan-keindahan, seperti diberi senang, seperti diberi rezeki, diberi pangkat, diberi jabatan, diberi rezeki yang banyak, diberikan banyak kelebihan-kelebihan oleh Allah pada waktu itu namanya tajalinya Allah. Dia merasakan bahagia. Begitu juga ketika dia mendapatkan yang real, sifat tajalinya Allah muncul di hadapannya, dia sedang merasakan tajalinya Allah dalam bentuk apa itu? Jalalnya Allah, jalalullah. Jadi ketika kita bicara tajalli yang dalam bentuk sifat jalal Allah, berarti itu manusia itu dalam keadaan atau hamba itu dalam keadaan gak enak, dibuat gak enak oleh Allah. Tapi kalau yang muncul sifat jamalnya Allah, tajallinya Allah itu yaitu dalam bentuk jamaluhu, maka yang akan diperoleh oleh hamba itu adalah kebahagiaan, kesenangan, rezeki, pangkat, jabatan. Itu namanya sifat tajalli dalam bentuk jamalullah, menjadikan orang itu bahagia. Tetapi ketika yang datang sifat tajallinya Allah dalam bentuk jalaluhu, menjadikan seseorang itu biasanya susah. Ini biasanya dirasakan oleh levelnya orang-orang khawas, orang di level 2. Di level 2. Wa khawasul khawasi, sedangkan level ketiga atau istimewa dari orang-orang yang istimewa itu istawa sama indahum, yang ada pada diri mereka apa al-jalalu, yaitu sifat jalalullah, sifat jalalnya Allah, wal jamalu, dan sifat keindahan Allah, sifat kemuliaan Allah, sifat jamalnya Allah. Pada orang yang khawasul khawas ini tidak menjadikan dia sedih dan tidak menjadikan dia senang. Wa idza tajalla, dan fala tughayyiruhum, dan tidak akan pernah merubah hum kepada khawasul khawas apa waridatul ahwal, yaitu beberapa pemberian atau peparing-peparing yang bersifat ahwal tadi, ahwal, ya, waridatul ahwal,
Jadi waridatul ahwal yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang khawasul khawas ini yang berupa jalal dan jamal. Ini itu yang saya maksudkan waridatul ahwal. Jadi waridatul ahwal yang berupa sifat jalalullah dan sifat jamalullah ketika datang kepada mereka orang-orang ahli ma'rifah, orang-orang yang khawasul khawas itu tidak merubah kepada hatinya, tidak merubah dia susah ketika yang datang itu jalalullah, sifat jalalullah, dan tidak merasa berlebih-lebihan hatinya gembira akan jamalullah. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka khawasul khawas itu billahi, ya, dengan Allah, walillahi, dan karena Allah, wala, dan tidak ada li syai'in, ya, tidak ada baginya sesuatu siwahu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara sifat suasana albastu, suasana rasa lapang dan suasana rasa sempit, ya, yang dialami oleh orang-orang yang dalam perjalanannya, mulai yang awal atau di tingkat pertengahan atau yang di tingkat level arifin, ya, suasana kebatinannya, ya, di level orang awam ketika mendapatkan al-bastu itu dia senang, ketika mendapatkan al-qabdu mereka yaitu susah. Tapi ketika sudah level arifin, ketika yang datang mau al-bastu maupun al-qabdu tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena apa? Karena jiwa mereka sudah selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan saya jelaskan dengan etika adabnya orang ketika mendapatkan al-bastu itu bagaimana, dan ketika adabnya orang kepada Allah ketika mendapatkan al-qabdu itu bagaimana. Karena di antara dua sifat ini kalau tidak diberikan etika adab itu maka akan menjadi suul adab kepada Allah, akan menjadi kemaksiatan, ya, kemaksiatan. Maka itu akan saya jelaskan nanti kelanjutan dari pembahasan ini. Ya, saya buatkan 2 seri saja ya. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.